Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai gangguan kepribadian dalam mata kuliah psikologi abnormal. Nah, dalam kelompok 3 sendiri itu terdiri dari saya sendiri, Nadia, dan Dian Renayawan, Erpina Nur Adiani, Fahrin Hamid Simatupang, Lintang Andinditya, Muhammad Aditya Ramadan, Nadia Yuliani, Normila, Raihatul Jannah, Rusmina, dan Sophia Evita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan kepribadian. Sebelum membahas lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan latar belakang bimbingan dan konseling dalam psikologi abnormal. Nah, jadi bimbingan dan konseling itu adalah sebuah proses memfasilitasi atau pemberian bantuan kepada individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Sedangkan psikologi abnormal ialah ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan individu yang memiliki kepribadian berlawanan dari kepribadian normal pada umumnya. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke pembahasannya, yaitu gangguan kepribadian. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih kepribadian itu. Nah, jadi kepribadian itu adalah suasana tingkah laku psikofisisnya seseorang yang dinamis dan dibentuk oleh proses-proses perkembangan jiwanya. Nah, jadi maupun itu jasmania atau kehidupan sosialnya. Nah, terus gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian di sini adalah suatu proses perkembangan yang timbul pada kanak-kanak, masa remaja, dan berlanjut pada masa dewasa. Nah, jadi orang dengan gangguan kepribadian ini memiliki respon yang benar-benar kaku terhadap situasi pribadi. Nah, hubungan dengan orang lain ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, kekakuan tersebut itu yang menghalangi mereka untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan eksternal, sehingga akhirnya pola tersebut bersifat self-defeating. Seperti itu. Jadi umumnya gangguan kepribadian itu lebih banyak ditemui, maksudnya gangguan kepribadian itu dapat ditemui pada setiap kelompok masyarakat atau pada siapa saja. Nah, lalu gangguan kepribadian ini biasanya itu pada laki-laki biasanya lebih muda, yaitu antara 15 sampai 25 tahun umurnya. Nah, sedangkan pada perempuan itu lebih lambat, yaitu sekitar 25 sampai 35 tahun. Nah, inden gangguan kepribadian ini lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada 3 faktor yang memisahkan orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian dari orang-orang yang tidak mengalami gangguan kepribadian atau orang normal. Nah, jadi yang pertama itu orang yang mengalami gangguan kepribadian itu biasanya terus-menerus melakukan tingkah laku yang berulang-ulang. Nah, sedangkan orang yang tidak mengalami gangguan kepribadian itu akan melakukannya hanya kadang-kadang saja. Terus yang kedua, yang mengalami gangguan kepribadian akan memperlihatkan tingkah laku yang lebih ekstrim. Nah, misalnya ada perbedaan antar sifat yang suka akan keteraturan dan kompulsif. Nah, seperti itu misalnya. Terus yang ketiga ada orang yang mengalami gangguan kepribadian itu biasanya menderita masalah-masalah yang berat dan berlangsung lama. Nah, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan, NIM 1910-123-2100030. Pada slide selanjutnya yaitu adalah faktor biologis. Faktor biologis adalah berbagai keadaan biologis atau jasmani yang dapat menghambat perkembangan ataupun fungsi sang pribadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kelainan gen, kurang gizi, penyakit, dan sebagainya. Pengaruh-pengaruh faktor biologis lazimnya bersifat menyeluruh, artinya mempengaruhi seluruh aspek tingkah laku mulai dari kecerdasan sampai daya tahan terhadap stres. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusmina. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab gangguan kepribadian yang kedua, yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis penyebab gangguan kepribadian yang pertama yaitu trauma di masa kanak-kanak.
Trauma psikologis adalah pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa mampu, dan harga diri sehingga menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan sepenuhnya. Trauma psikologis yang dialami pada masa kanak-kanak cenderung akan terus dibawa sampai ke masa dewasa. Contoh, ketika seorang anak pada masa kecilnya melihat orang tuanya bertengkar, maka tidak menutup kemungkinan pada dewasa nanti ia akan memutuskan untuk tidak menikah karena ia menganggap pernikahan menimbulkan penderitaan. Karena pada masa kecilnya ia pernah melihat orang tuanya bertengkar sehingga menyebabkan ia trauma dan memutuskan untuk tidak menikah. Kebanyakan orang tua mungkin tidak pernah membayangkannya, tapi dampak dari trauma masa kecil ternyata sangat besar bagi perkembangan dan kehidupan buah hati sampai dia dewasa kelak. Kalau tidak ditangani dengan benar, trauma masa kecil bisa berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma. Faktor psikologis penyebab gangguan kepribadian yang kedua yaitu deprivasi parental. Anak deprivasi parental adalah anak yang tidak mendapatkan rangsangan emosi dari orang tua berupa kehangatan, kontak fisik, rangsangan intelektual, emosional, dan sosial. Jadi, deprivasi parental ini adalah ketidakadaan atau ketidakhadiran orang tua dalam proses tumbuh kembangnya seorang anak. Deprivasi parental ini dapat disebabkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia atau meskipun kedua orang tuanya masih hidup namun sering absen sehingga seorang anak dalam proses tumbuh kembangnya kehilangan hak untuk dibina, dibimbing, diberikan kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Normila NIM 1910123121006. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor psikologis penyebab gangguan kepribadian. Nah, sebelumnya teman saya telah menjelaskan bagian A dan B. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, D, dan E. Nah, di bagian C di sini dijelaskan bahwa faktor psikologis penyebab gangguan kepribadian itu ialah hubungan orang tua dan anak yang patogenik. Nah, hubungan patogenik adalah hubungan yang tidak serasi. Contoh perilaku patogenik itu seperti terlalu memanjakan anak atau terlalu mengekang anak, menuntut berlebihan atau disiplin yang terlalu keras. Pada intinya perilaku ini adalah perilaku yang berhubungan dengan hal-hal berlebihan dan terlalu. Baiklah, selanjutnya adalah poin D. Nah, di poin D ini dikatakan bahwa faktor psikologis penyebab gangguan kepribadian ialah struktur keluarga yang patogenik. Nah, struktur keluarga sangat menentukan corak komunikasi yang berlangsung di antara para anggotanya. Struktur keluarga tertentu melahirkan pola komunikasi yang kurang sehat dan selanjutnya muncul pola gangguan perilaku pada sebagian anggotanya. Nah, keluarga patogenik sendiri ialah keluarga yang tidak bisa menunjang kebutuhan anaknya. Contohnya seperti keluarga yang kurang lengkap karena adanya perceraian, sehingga akan ada sosok yang kurang dalam keluarga tersebut. Nah, kebutuhan anak akan sosok yang kurang tersebut akhirnya akan memunculkan gangguan kepribadian padanya. Contoh berikutnya, kadang juga ada persaingan kurang sehat antar saudara. Dengan adanya perbandingan-perbandingan oleh orang tua atau saudara yang membuat anak merasa kurangnya kasih sayang untuknya juga bisa menyebabkan gangguan kepribadian. Terakhir adalah poin C. Nah, poin C ini dikatakan bahwa faktornya ialah stres berat. Stres adalah keadaan yang menekan khususnya psikologis. Keadaan ini dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab seperti frustasi yang menyebabkan hilangnya harga diri, konflik nilai, tekanan kehidupan modern, tuntutan hidup, dan banyak lagi. Itu tadi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuliani, NIM 19 10 123 2200015. Di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, ada faktor sosial kultural. Jadi faktor sosial kultural ini meliputi keadaan objek dalam masyarakat atau tuntutan dari masyarakat yang dapat berakibat menimbulkan tekanan terhadap individu dan selanjutnya melahirkan berbagai bentuk gangguan seperti suasana perang dan suasana kehidupan yang meliputi kekerasan, terpaksa menjalankan peran sosial yang berpotensi mengalami gangguan seperti tentara dalam peperangan di mana harus membunuh musuh, menjadi korban prasangka atau diskriminasi berdasarkan penggolongan tertentu seperti suku, agama, ras, afiliasi publik, dan sebagainya. Resensi ekonomi dan kehilangan pekerjaan juga menjadi salah satu faktor dari sosial kultural ini.
perubahan sosial dan iptek yang sangat cepat melampaui kemampuan wajar orang untuk menyesuaikan diri juga termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Pita dengan NIM 1910 1233 216. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan memaparkan jenis-jenis gangguan kepribadian. Nah, yang pertama adalah paranoid personality disorder. Gangguan kepribadian paranoid ini adalah pola perilaku yang didominasi oleh ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap orang lain dan bisa juga disertai dengan rasa dengki. Nah, paranoid juga termasuk dalam kelompok gangguan kepribadian yang terdapat pada golongan klaster 1. Nah, di sini ada pun gejala pada penderita gangguan kepribadian paranoid, yaitu yang pertama adalah banyak kecurigaan terhadap orang lain, yang kedua adalah bersikap kasar, yang ketiga adalah kesulitan bersosialisasi dengan orang lain, dan yang keempat adalah tidak mempercayai teman dekat bahwa mereka itu sebenarnya dapat dipercayai. Nah, ada juga nih treatment yang dapat diberikan kepada penderita ini. Yang pertama adalah psikoterapi, dan yang kedua adalah farmakoterapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang schizoid personality disorder. Nah, jadi schizoid personality disorder atau gangguan kepribadian tertutup adalah sebutan bagi orang-orang yang kesulitan untuk bersosialisasi dan mereka tidak mau bersosialisasi gitu. Jadi selain kesulitan, mereka tuh memang nggak mau bersosialisasi sama orang lain gitu. Mereka itu bisa disebut introvert, tapi nggak semua introvert punya gangguan kepribadian tertutup atau schizoid personality disorder ini gitu. Nah, biasanya orang-orang dengan gangguan ini tuh mereka nggak punya teman dekat atau nggak punya teman yang sering nongkrong-nongkrong gitu, tapi orang yang mereka ajak berinteraksi itu lebih banyak ke keluarga mereka sendiri gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman kita lihat orang yang suka menyendiri atau kayak dingin, nggak pernah ngomong gitu kan, dan kayak nggak menarik perhatian, bisa jadi mereka itu orang dengan gangguan kepribadian tertutup gitu. Mereka juga nggak suka punya banyak aktivitas, terutama aktivitas yang melibatkan orang lain gitu, karena mereka memang tidak berminat gitu ya. Nah, terus mereka juga bukan orang yang ramah, yang suka senyum, yang suka sapa sana sini gitu. Mereka juga bukan orang yang suka cerita, curhat, terbuka sama kehidupannya ke orang lain gitu. Mereka itu juga jarang banget menunjukkan emosi, baik itu emosi negatif kayak marah, sedih, atau emosi positif kayak senang, gembira. Semuanya itu mereka simpan buat diri mereka sendiri gitu. Mereka juga kalau dipuji orang atau dikritik orang, ya mereka tuh bodo amat gitu loh, acuh banget sama pujian ataupun kritikan. Nah, dan orang-orang dengan gangguan kepribadian ini mereka suka banget introspeksi dirinya sendiri, kayak aku nih salah apa ya, aku nih kurang apa ya gitu. Terus saking tadi kan sudah mereka tuh bukan orang yang suka beraktivitas, untuk aktivitas seksual mereka juga nggak berminat, bahkan menikah pun mereka nggak mau, karena mereka tahu aduh menikah ya perlu anggapannya lah bersosialisasi sama orang aja nggak mau, apalagi terikat sama orang lain gitu kan, nanti punya anak lagi nih itu. Jadi mereka tuh jarang banget ada yang mau nikah gitu. Kalaupun menikah paling pasangannya itu yang harus tahan-tahan gitu ya. Nah, terus orang yang mengidap gangguan kepribadian skizoid atau tertutup ini biasanya lebih banyak pria daripada wanita ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih orang bisa punya gangguan kepribadian tertutup ini? Nah, faktornya itu sebenarnya masih belum banyak dibahas, karena yaitu tadi mereka ini jarang ada yang mau jadi relawan untuk diteliti, karena mereka tadi nggak mau bersosialisasi gitu ya. Jadi tapi ada yang penelitian menunjukkan kalau faktornya itu ada gangguan parah pada sistem afiliasi yang mereka punya gitu. Terus ada juga gangguan yang membuat mereka itu punya pikiran maladaptif, kayak pikirannya itu menganggap aku ini adalah seorang penyendiri yang mandiri gitu, jadi aku nggak perlu orang lain, aku bisa aja sendiri gitu. Dan mereka tuh nganggep justru kalau sama orang lain mereka tuh malah ganggu aku, orang lain itu malah mengganggu aku gitu loh. Jadi mereka menganggap udahlah emang paling benar aku sendiri aja gitu. Nah, tapi
ada juga faktor yang menyebutkan bahwa gangguan ini karena warisan atau keturunan. Nah, jadi itu tentang schizoid personality disorder atau gangguan kepribadian tertutup. Gangguan kepribadian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Jana dengan NIM 1910-1232. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai gangguan kepribadian skizoid atau schizoid personality disorder, di mana gangguan ini dicirikan dengan sikap acuh terhadap lingkungan sosial maupun hubungan lainnya. Individu dengan gangguan ini seringkali melakukan aktivitas sendiri daripada bersama orang lain, cenderung tidak menunjukkan emosi secara penuh, sehingga tampak dingin, tertutup, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Secara spesifik, penyebab gangguan skizoid ini belum dapat diketahui, namun gangguan ini dapat dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Gangguan ini salah satunya kecenderungan gangguan kepribadian skizoid atau schizoid personality disorder. Gangguan ini dicirikan dengan ketidakacuhan sosial dan hubungan lainnya seperti dalam pengalaman dan ekspresi emosional pada cakupan yang terbatas. Tidak seperti orang yang memiliki gangguan kecemasan, orang dengan gangguan kepribadian skizoid ini sering tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya memiliki gangguan ini, cuman mereka tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk menghilangkan penyakit skizoid ini. Mereka yang mengalami gangguan skizoid juga tidak menginginkan atau menikmati hubungan sosial dan biasanya tidak memiliki teman akrab. Kepribadian skizotifal menunjukkan defisit dalam ranah kognitif, interpersonal, dan efektif. Rado memandang pola skizotifal tidak selalu tetap, namun dapat mengalami kemajuan, kemunduran, keadaan kompensasi, dan dekompensasi apabila kondisi sangat berat. Skizotipe kompensasi akan menjalani hidup tanpa pernah mengalami episode psikotik. Skizotipe dekompensasi dapat menjadi skizofrenia, namun keadaan ini dapat kembali ke keadaan dekompensasi apabila diberikan penanganan yang tepat. Prevalensi menunjukkan gangguan kepribadian skizotifal pada populasi klinis adalah 0-2%, sedangkan pada populasi umum adalah 4%. Menurut American Psychiatric Association 2013. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa jenis kelamin pada prevalensi gangguan kepribadian skizotifal lebih tinggi pada laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan perempuan juga terdiagnosis mendapatkan gangguan penyakit ini. Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa laki-laki yang didiagnosis mengalami gangguan kepribadian skizotifal lebih menunjukkan gejala negatif, yaitu penarikan sosial dan afek terbatas. Sedangkan wanita sendiri lebih menunjukkan gejala positif, yaitu keyakinan aneh dan kecemasan sosial. Terdapat 2 subtipe model gangguan dari kepribadian skizotifal ini berdasarkan kedekatannya antara kepribadian skizoid dan avoidant, yaitu yang pertama schizotypal insipid, merupakan fitur kepribadian skizoid yang menunjukkan pola pasif terpisah. Individu tidak memiliki hubungan dunia luar pasif, memiliki pengalaman bahwa pikiran dan tubuh mereka terpisah atau dipisahkan di personalisasi dan proses kognitif terlihat tidak jelas. Selanjutnya ada schizotypal timorous, merupakan fitur kepribadian avoidant yang menunjukkan pola aktif terpisah. Individu tertarik pada hal yang aneh, fokus pada hal yang tidak relevan, dan berpikir tahayul atau melakukan ritual. Terciptanya dunia baru seperti fantasi magis, hubungan telepati, dan pikiran aneh lainnya yang dirasakan lebih baik dan bermanfaat daripada keadaan di
dunia nyata. Lalu ada menurut Milon dan Theodore dan kawan-kawan terdapat 4 perspektif mengenai faktor yang mempengaruhi individu mengalami gangguan kepribadian skizotipal. Yang pertama ada perspektif biologis. Dasar gangguan kepribadian skizotipal adalah distorsi kognitif yang disebabkan oleh disregulasi pada neurotransmitter yaitu dopamin yang menunjukkan gejala positif dan kelainan pada struktur otak yang menunjukkan gejala negatif. Selanjutnya ada perspektif psikodinamika, menjelaskan terjadinya regresi pada tahap perkembangan sebelum ego terbentuk dan terjadinya introyeksi yaitu gambaran citra diri yang terfragmentasi. Ketika tuntutan sosial dan harapan sangat menekan, individu akan hanyut dalam dunia lain untuk memutuskan hubungan sosial dalam periode waktu yang lama sehingga individu menjadi bingung, tidak mampu menampilkan afek yang sesuai, pemikiran paranoid, serta berkomunikasi dengan cara yang aneh dan metaforikal. Yang ketiga ada perspektif interpersonal, mengungkapkan bahwa interpersonal dan gaya kognitif saling berkaitan untuk membentuk sebuah gangguan. Selanjutnya ada perspektif kognitif, di mana ini berhubungan dengan pola pikir kita, di mana individu dengan gangguan ini cenderung tidak mampu mengatur pikirannya, sehingga fokus perhatiannya itu mudah teralihkan dari satu topik ke topik yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Nur Aryani dengan NIM 1910 1233 20023. Di sini saya akan membahas tentang antisocial personality disorder. Nah, sebelum masuk ke antisocial personality disorder, di sini saya akan membahas tentang introvert, pengertian dari introvert terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini sebagian dari teman-teman mengira bahwa introvert itu sama dengan antisosial. Namun kenyataannya berbeda ya, teman-teman. Sangat berbeda. Jadi, introvert itu apa sih? Nah, jadi introvert itu adalah kepribadian seseorang yang lebih sering menutup diri dari keadaan luar. Kemudian gak suka keramaian, lebih suka menyendiri. Jadi kalau dia lagi sendiri tuh lebih tenang gitu. Jadi dia tuh nggak suka tempat keramaian. Kemudian kalau ada orang-orang baru tuh mereka cenderung malu. Dia tuh agak susah untuk bertemu dengan orang, agak susah untuk bergaul dengan orang-orang baru. Tapi dari kepribadian introvert ini masih bisa dikatakan positif, beda dengan gangguan kepribadian antisosial. Nah, gangguan kepribadian antisosial ini cenderung perilaku yang negatif. Jadi kadang kepribadiannya ini agak menyimpang dari norma-norma yang ada. Nah, jadi seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial ini cenderung melecehkan, memanipulasi, atau memperlakukan orang lain itu tanpa merasa bersalah. Padahal yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan gitu. Nah, tapi dia tuh nggak sadar kalau misalkan itu bisa menyakiti hati orang atau bisa menyakiti orang lain. Jadi dia tuh cenderung nggak pernah ngerasa bersalah. Nah, biasanya ciri gangguan kepribadian antisosial ini ditentukan dari perpaduan antara emosi, pola pikir, dan perilakunya. Nah, untuk mengetahui kenapa seseorang itu bisa menderita gangguan kepribadian antisosial ini agak susah, karena penyebab dari gangguan kepribadian antisosial ini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga, faktor pola asuh yang salah. Nah, jadi hal lain yang berpengaruh terhadap munculnya kepribadian antisosial ini adalah cara seseorang melihat, memahami, dan berhubungan dengan dunia luar. Nah, mungkin di sini saya akan menyebutkan beberapa tanda dan gejala kepribadian antisocial personality disorder.
Sini yang pertama, penghinaan terhadap kejahatan dan kebaikan orang lain. Kemudian sering melakukan kebohongan atau penipuan terus-menerus untuk mengeksploitasi orang lain. Kemudian menjadi tidak sensitif, sinis, dan tidak menghargai orang lain. Kemudian adanya arogansi, rasa superioritas, dan sangat persuasif. Kemudian juga sangat impulsif, manipulatif, dan mudah tersinggung, agresi, atau kekerasan. Nah, mungkin di sini saya akan menyebutkan faktor-faktor yang tampaknya bisa meningkatkan resiko gangguan kepribadian antisosial. Yang pertama di sini ada pelecehan atau pelantaran selama masa kanak-kanak. Kemudian kehidupan keluarga yang tidak stabil, penuh kekerasan atau kacau selama masa anak-anak. Kemudian diagnosis gangguan perilaku anak. Kemudian ada riwayat keluarga gangguan kepribadian antisosial atau gangguan kepribadian lain atau gangguan kesehatan mental. Kemudian di sini pria beresiko lebih tinggi mengalami gangguan kepribadian antisosial dibandingkan dengan wanita. Nah, mungkin untuk cara penanganan dari gangguan-gangguan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parnamit Simatupang dengan NIM 1910123110011. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas yaitu ada 4 macam gangguan yang terbagi menjadi 2 klaster. Yang pertama, klaster 1 itu terdiri dari paranoid personality disorder, yaitu merupakan suatu gangguan yang terjadi yang menciptakan sebuah ketidakpercayaan atau kecurigaan yang pervasif kepada orang lain disertai dengan rasa dengki. Nah, itu yang paranoid personality disorder. Kemudian yang kedua, bagian dari klaster 1 yaitu schizoid personality disorder, yaitu merupakan gangguan pribadi berupa pola pervasif dari pemisahan diri atau hubungan sosial serta terbatasnya ekspresi emosional. Kemudian yang ketiga yaitu schizotypical personality disorder, yaitu gangguan pribadi yang didominasi oleh perasaan tidak nyaman yang akut dalam hubungan dengan orang lain. Nah, itu biasanya disertai dengan penyimpangan pola pikir atau persepsi, juga perilaku aneh yang esentrik. Nah, itu tadi merupakan 3 macam gangguan yang termasuk dalam klaster 1. Kemudian ada klaster 2 yaitu merupakan kelompok individu yang dramatis, emosional, dan cenderung tidak menentu. Nah, ada contohnya ini antisocial personality disorder, yang mana artinya itu merupakan gangguan berupa pola pervasif dari tidak memperdulikan orang lain serta pelanggaran hak-hak terhadap orang lain. Nah, kalau kita bahas secara umum, gangguan kepribadian tersebut tidak dapat ditangani melalui farmakoterapi. Nah, serta dapat pula ditangani dengan psikoterapi dan bahkan dapat dipadukan antar keduanya. Nah, yang mana farmakoterapi ini merupakan penanganan melalui penggunaan obat-obatan. Nah, yang mana juga farmakoterapi ini telah banyak digunakan untuk menangani gangguan kepribadian. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelum saya mempresentasikan terkait dengan cara penanganan gangguan-gangguan kepribadian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lintang Anindita Indraswari dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait dengan cara penanganan gangguan-gangguan kepribadian, di mana secara umum terdapat 2 cara penanganan gangguan-gangguan kepribadian. Ini ada farmakoterapi dan juga ada psikoterapi, atau keduanya ini dapat dipadukan atau digunakan secara bersamaan untuk dapat menangani suatu permasalahan atau suatu gangguan kepribadian. Farmakoterapi sendiri itu merupakan suatu penanganan yang dilakukan dengan bantuan atau dengan penggunaan obat-obatan. Farmakoterapi ini sudah banyak digunakan untuk menangani gangguan-gangguan kepribadian. Penggunaan farmakoterapi sendiri ini banyak digunakan untuk gangguan kepribadian pada kelompok klaster 2, di mana pada kelompok ini penderitanya itu
menunjukkan gejala berupa dramatis, lalu emosional, dan juga tidak menentu. Gitu. Dalam klaster ini itu banyak digunakan obat-obatan seperti obat antipsikotik dan juga penstabil mood yang kemudian pada akhirnya itu dapat meningkatkan efek placebo. Efek placebo sendiri itu merupakan efek yang dapat merangsang pikiran dengan hal-hal yang positif sehingga harapannya efek tersebut itu dapat bermanfaat untuk dapat menghadapi gejala-gejala yang diperkirakan akan timbul dari gangguan-gangguan kepribadian terutama pada klaster 2 ini. Gitu. Selain digunakan pada gangguan kepribadian kelompok klaster 2, untuk farmakoterapi ini juga banyak digunakan untuk menangani gangguan-gangguan kepribadian pada klaster 1, di mana pada klaster 1 ini itu penderita menunjukkan gejala berupa menunjukkan perilaku yang aneh, unik, atau eksentrik gitu. Nah, dalam klaster ini sendiri itu banyak digunakan obat-obat seperti obat anti-ansietas, obat antipsikotik, serta obat antidepresi yang digunakan untuk menghadapi gejala-gejala yang diperkirakan akan timbul gitu. Seperti contohnya ada agitasi parah atau rasa cemas, rasa gelisah yang berlebihan dan juga terus-menerus itu berlangsungnya. Lalu ada depresi, serta ada paranoid. Nah, tetapi gitu ya, untuk farmakoterapi ini sendiri memiliki beberapa kekurangan, di mana karena dalam penanganan ini itu digunakan obat, ketika obat itu dikonsumsi terlalu lama, maka perlahan efek itu akan hilang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa gangguan-gangguan kepribadian yang terkait dengan permasalahan interpersonal gitu, dinilai bahwa kurang cocok gitu ditangani dengan farmakoterapi. Lebih cocoknya itu ditangani dengan psikoterapi, gangguan-gangguan yang terkait dengan permasalahan interpersonal kayak gitu. Nah, psikoterapi sendiri itu apa? Psikoterapi sendiri itu merupakan suatu penanganan gangguan psikologis yang dalam hal ini kita lagi bahas itu adalah gangguan kepribadian yang dilakukan tanpa bantuan obat-obatan. Nah, tujuan dilakukan psikoterapi sendiri ini memberikan suatu pengalaman baru bagi penderita gitu. Nah, di dalam psikoterapi ini itu suatu gangguan kepribadian diobati dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan penerimaan diri, lalu juga melakukan perubahan pada kehidupan penderita gitu. Lalu meningkatkan kemampuan penderita untuk dapat menangani atau mengatasi suatu stresor yang dihadapi dalam kehidupannya dengan lebih baik dan juga lebih efektif. Terus psikoterapi ini sendiri dilakukan dengan cara menciptakan suatu hubungan yang profesional di antara penderita dan juga ahli terapis atau tenaga ahli, yaitu seorang psikolog atau psikiater contohnya, dengan tujuan untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan gejala yang kemungkinan ditimbulkan dari gangguan kepribadian ini. Lalu juga dapat mendukung atau memperantarai perubahan pola kepribadian yang terganggu. Lalu dapat juga meningkatkan pertumbuhan serta mengembangkan kepribadian yang lebih positif dari penderita gitu. Nah, di dalam psikoterapi sendiri ini ahli terapis ya, tenaga ahli itu memiliki suatu teknik-teknik khusus untuk dapat membangun hubungan, dialog, serta juga dapat berkomunikasi dengan lancar gitu. Yang tujuan akhirnya itu akan mengarahkan pada perbaikan dari kesehatan psikologis si penderita. Nah, karena banyaknya terdapat gangguan-gangguan atau permasalahan psikologis ya, bahkan untuk gangguan kepribadian pun itu ada banyak macamnya, maka dari itu terdapat banyak pula macam psikoterapi gitu. Dan misalkan pada kesempatan kali ini kan kita bahas macam gangguan-gangguan kepribadian, contohnya ada paranoid personality disorder, schizoid personality disorder, schizotypal personality disorder, lalu ada antisocial personality disorder gitu ya. Ada banyak. Nah, macamnya psikoterapi ini itu banyaknya macam psikoterapi ini itu dalam penggunaannya itu disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu individu. Kayak gitu. Misalnya nih untuk yang kita sedang bahas saat ini ada paranoid personality disorder. Paranoid personality disorder ini ternyata lebih cocok untuk ditangani dengan macam psikoterapi yang sifatnya itu individual gitu. Terus ada schizoid personality disorder. Ternyata lebih cocok ditangani dengan psikoterapi yang dilakukan secara berkelompok. Kenapa? Karena kan ada penderita yang mengalami gangguan kepribadian ini, itu penderita cenderung menarik diri gitu ya dari kehidupan sosialnya, sehingga dengan adanya psikoterapi secara kelompok ini itu nanti membuat penderita perlahan-lahan dapat ikut terlibat di dalam kontak sosial dengan orang lain.
sehingga dapat memperbaiki gitu ya, memperbaiki atau mengurangi gejalanya atau bahkan menghilangkan gejalanya. Nah, tapi gitu ya, karena kecenderungan dari penderita schizoid personality disorder ini itu kan menyendiri gitu ya, menarik diri dari kehidupan sosialnya. Maka dari itu sangat dimungkinkan untuk timbul permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan, seperti contohnya muncul agresif gitu ya, muncul salah satu penderita yang mungkin agresif, lalu atau menyakiti yang lainnya gitu ya, atau kelakuan lain atau perilaku lain yang cenderung dapat mengganggu berjalannya suatu terapi dan dapat apa ya, dapat menggagalkan tercapainya suatu tujuan dari psikoterapi itu sendiri. Jadi karena hal tersebut, maka ahli terapis itu harus memastikan apabila mau menangani schizoid personality disorder ini dengan psikoterapi kelompok itu harus dipastikan bahwa aman gitu ya untuk semua penderita atau untuk semua pasien yang sedang mengikuti terapi. Gitu. Lalu ada schizoid personality disorder. Ini karena gejalanya itu yang timbul berupa misalkan munculnya atau ditunjukkannya suatu perilaku yang aneh, unik gitu ya, atau nyentrik gitu ya, beda dari yang lainnya, atau mungkin suatu pemikiran yang bahkan unik juga. Oleh karena itulah, ahli terapis dalam menangani ini itu harus berhati-hati, jadi harus mengubah pola pola kepribadian mereka itu dengan hati-hati, pelan-pelan tanpa harus menyinggung mereka, seperti itu. Lalu ada antisocial personality disorder, ternyata lebih baik untuk ditangani dengan psikoterapi secara berkelompok. Untuk apa? Untuk dapat meningkatkan motivasi mereka untuk dapat berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan gangguan kepribadian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan di dalam penyampaian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.